Saudara-saudara, saya Soleh Solihun. 5 penulis lirik lokal favorit saya. Yang pertama tentu saja Iwan Fals. Iwan Fals itu menulis lirik dengan sederhana, lugas, dan tidak butuh gelar S3 untuk memahami apa yang ditulis oleh Iwan Fals. Iwan Fals itu bisa membawa kita berkelana ke cerita yang dia tulis. Jadi Iwan Fals itu dalam satu lagu bisa menulis lirik yang memadukan kisah asmara, kritik soal maraknya pengangguran, dan soal sejarah. Iwan Fals ini salah satu, Iwan Fals ini tentu saja nomor 1 lirik favorit saya karena dia dari kecil menghiasi hidup saya dan dialah yang membuat saya ingin jadi penulis. Jadi kalau ditanya apakah Soleh Solihun tulisannya dipengaruhi oleh seseorang, jawabnya adalah Iwan Fals. Nah. Bukan oleh wartawan atau penulis buku, tapi justru oleh Iwan Fals. Kedua, ini yang 2, 3, 4, 5 tanpa urutan ya. Ini yang karena ingat aja. Yang kedua itu Aryan. Ini dari sisi yang akrab-akrab sama saya aja dulu ya. Aryan 13, dia itu bisa menulis lirik marah-marah tapi masih terdengar intelek. Jadi lirik Aryan itu banyak yang marah-marah, tapi ketika kita melihat ini marah-marahnya tuh bukan marah-marah yang bukan marah-marah yang bikin kita emosi. Marah-marah. Nah, marah-marahnya masih marah-marah dengan ada terlihat intelek gitu. Marah-marah yang masih berkarakter. Terlihat seperti orang-orang yang marahnya punya alasan. Dan yang ketiga itu Jimmy Multazam. Jimmy Multazam itu dia pintar mengambil diksi dan dia jago sekali bercerita. Dia satu adegan bisa diangkat dalam satu lagu sehingga kita bisa larut dalam adegan itu. Dan menurut saya salah satu kelebihan Jimmy Multazam adalah itu, dia melihat satu adegan, dia dipotretnya adegan itu, dituangkannya ke dalam lirik yang bisa Jimmy Multazam ini menurut saya salah satu penulis lirik yang metropolitan sekali. Dia tema-tema urban itu dia kuasai sehingga ketika kita mendengarkan lirik dia, kita serasa dibawa dalam suasana panasnya kota, suasana hiruk pikuknya kota, dan jadi bikin orang yang saya pertama kali dengar lagu Jimmy Multazam itu waktu masih saya kuliah di Bandung, dan ketika mendengar lirik-lirik Jimmy Multazam seperti dibawa ke dunia sendiri yang digambarkan oleh dia. Dan menurut saya ya dia punya bakat tersendiri tuh. Keren sekali. Yang tadi udah berapa, 3 ya? Ya. 4, Eka Anas. Pemilik channel ini. Bukan karena dia pemilik channel, tapi karena dia jago. Menurut saya Eka ini pintar menulis lirik dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris. Tidak banyak penulis lirik lokal yang bisa melakukan itu. Jimmy jelek nulis lirik bahasa Inggrisnya. Kalau Eka nulis bahasa Inggrisnya masih bagus, dan kita tidak ada penulis-penulis band-band lokal yang ketika nulis lirik bahasa Inggris terus kita jadi gitu. Tapi Eka Anas tidak. Eka Anas begitu kita lihat liriknya, wah anjir ini anak pinter ya. Dan kalau Eka menulis lirik dalam ketika dia mengeluarkan kritikan itu tidak terdengar seperti orang marah-marah. Hebatnya Eka tuh kalau kita lihat ini temanya kan nyebelin, tapi ketika kita baca liriknya entah kenapa ada kematangan dalam mungkin dalam karakter si Eka ya, yang dia meskipun marah-marah tapi kita membacanya terlihat seperti artikel opini di surat kabar terkemuka yang menulisnya adalah seorang akademisi yang mengeluarkan argumen masuk akal gitu. Jadi meskipun Eka ini Brandalans, nama bandnya The Brandals dari Jakarta Timur yang keras kehidupannya, tapi kalau kita baca liriknya dia itu meskipun bercerita tentang ugal-ugalannya ibu kota, tapi dia menggambarkannya dengan orang terpelajar, dengan cara terpelajar. Yang kelima ini yang paling muda ya, dari antara semuanya ini Baskara Putra alias Hindia ya. Dia
bagus menulis lirik, dia seperti orang yang banyak membaca kamus ya. Saya punya, kalau lihat baca lirik dia, hebat nih anak, kayaknya banyak baca buku deh dia. Dan saya lebih suka lirik dia di Hindia dan Lomba Sihir sih dibandingkan di Feast ya. Kalau di Feast kan kayak terdengar apa sih gitu. Tapi ketika saya mendengarkan Hindia dan Lomba Sihir, itu dia bisa merangkai kata-kata yang tidak pretensius sih. Dia hanya ingin mengeluarkan cerita, tapi terasa bahwa anak ini pintar tanpa ingin terlihat pintar. Ada kan orang-orang yang memang pintar tapi pengen banget kelihatan pintar. Nah, si Baskara Putra ini menurut saya dia bisa tetap membuat liriknya terasa tulus ya. Udah 5 aja.